Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang berbahagia. Saya Dr. Dermawati M.Si. Widyaswara Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Setelah membahas materi tentang analisis capaian pembelajaran dan menyusun TPATP, maka kegiatan selanjutnya adalah menyusun TPATP sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Tujuan dari pelatihan ini agar peserta pelatihan dapat menganalisis dan menyusun TP dan HTP dengan baik dan benar. Regulasi terbaru yang digunakan antara lain: 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. 2. KMA Nomor 450 Tahun 2024 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. 3. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 032/Kar 2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3302 Tahun 2024 tentang capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab kurikulum merdeka pada madrasah. 4. Panduan merumuskan TP dan HTP. Sobat pelatihan yang berbahagia. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dimulai dari fase fondasi pada PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Pemerintah hanya menetapkan tujuan akhir per fase dan waktu tempuhnya. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara atau jalur untuk mencapainya. Agar bisa menentukan strategi yang sesuai, kita perlu tahu titik awal keberangkatan para peserta didik. Dalam Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 032 Tahun 2024, komponen capaian pembelajaran antara lain: 1. Rasional mata pelajaran. 2. Tujuan mata pelajaran. 3. Karakteristik mata pelajaran. 4. Capaian dalam setiap fase secara keseluruhan. 5. Capaian dalam setiap fase menurut elemen. Penting untuk diketahui arti elemen dalam capaian pembelajaran. Setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Hal tersebut disesuaikan dengan karakteristik pada masing-masing mata pelajaran. Contohnya, elemen pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Elemen untuk mata pelajaran IPA, Biologi, Kimia, Fisika, IPS, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, dan Antropologi memiliki elemen yang sama, yaitu pemahaman konsep seperti contoh mata pelajaran IPA. Begitu juga dengan elemen keterampilan proses sama-sama dimiliki oleh mata pelajaran rumpun IPA dan IPS baik di jenjang dasar maupun jenjang menengah. Setelah memahami tentang CP dan elemen sesuai mata pelajaran yang sobat pelatihan ampu, maka kita akan membahas bagaimana menyusun TP dan ATP yang benar. Dalam merancang pembelajaran, pendidik dapat: 1. Mengembangkan sepenuhnya alur tujuan pembelajaran dan atau perencanaan pembelajaran. 2. Mengembangkan sebagian alur tujuan pembelajaran dan atau perencanaan pembelajaran. 3. Menggunakan contoh yang disediakan. Untuk sesi ini KTA akan latihan mengembangkan sepenuhnya alur tujuan pembelajaran dan perencanaan pembelajaran sesuai dengan karakteristik tingkat satuan pendidikan masing-masing. Untuk menyusun tujuan pembelajaran, ada dua hal yang perlu dianalisis dalam CP. 1. Kompetensi, yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan,
dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik yang menunjukkan telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. 2. Lingkup materi yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik diberikan keleluasaan dalam menggunakan rujukan teori, di antaranya 1. Taksonomi Bloom versi revisi Anderson dan Cradwell tahun 2001. 2. 6 aspek pemahaman yang dikembangkan oleh Tighe dan Wiggins tahun 2005. 3. 6 level taksonomi Marzano tahun 2000. Pada sesi ini kita gunakan taksonomi Anderson dan Cradwell mengelompokkan kemampuan kognitif menjadi tahapan-tahapan berikut ini, dengan urutan dari kemampuan yang paling dasar ke yang paling tinggi sebagai berikut: C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Ada 3 teknik merumuskan tujuan pembelajaran yaitu 1. Merumuskan tujuan pembelajaran langsung dari capaian pembelajaran. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. 3. Merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen. Teknik 1 dengan merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Dapat dilihat pada contoh mata pelajaran matematika dari elemen bilangan, aljabar dan pengukuran langsung diturunkan menjadi TP-TP. Teknik 2 dengan merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Jadi ditentukan dulu kompetensi serta lingkup materi, kemudian digabungkan antara keduanya menjadi TP sesuai besaran materi yang akan diajarkan. Teknik 3 merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Untuk teknik 3 ini sangat perlu dianalisis karena antara dua elemen saling terkait dalam proses pembelajaran yang tergambar pada TP yang disusun seperti contoh pada mata pelajaran matematika, juga bisa pada rumpun mata pelajaran bahasa. Teknik 3 ini dipakai terutama pada rumpun mata pelajaran IPA dan IPS karena saling terkait antara pemahaman konsep dengan keterampilan proses yang akan ditargetkan dalam proses pembelajaran. Setelah TP-TP disusun dalam satu fase secara lengkap, maka disusunlah alur tujuan pembelajaran atau diistilahkan dengan HTP, yaitu TP-TP yang sudah dibuat, disusun sesuai urutan TP yang akan diajarkan lebih dahulu secara berurutan sampai akhir jenjang dalam satu fase. Jadi jumlah TP akan sama dengan jumlah TP pada ATP. Pendidik merancang alur tujuan pembelajarannya sendiri. Tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya akan disusun sebagai satu alur atau sekuensi yang berurutan secara sistematis dan logis awal hingga akhir fase. Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, pendidik dapat mengacu pada berbagai cara yang diuraikan yaitu 1. Pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak. 2. Pengurutan deduktif. 3. Pengurutan dari mudah ke yang lebih sulit. 4. Pengurutan hierarki. 5. Pengurutan prosedural dan 6. Scaffolding. Setelah diurutkan TP-TP sesuai dengan kriteria dalam menyusun ATP, maka tersusunlah alur tujuan pembelajaran dalam satu fase yang saling berurutan dan berkesinambungan baik dalam keterkaitan materi maupun proses dalam pembelajaran. Demikianlah pembahasan kita tentang analisis capaian pembelajaran.